Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adaptive E-Learning. Nama saya Khairunisa, kode asisten NSA. Saya akan memberikan tutorial trunking VLAN dengan topologi yang ada pada modul ya teman-teman. Ada di gambar 1.14 halaman 43. Langsung aja kita ke network device. Kita pilih switch. Sesuai yang ada di modul, kita pilih dua buah switch. Ada switch 0 dan switch 1. Kemudian kita ke end device, terus kita masukin 8 buah PC sesuai ada yang di modul, di mana 4 buah PC ada di segmen VLAN 10, kemudian 4 buah PC-nya lagi ada di segmen VLAN 20. Sebenarnya VLAN 10 sama VLAN 20 itu apa sih teman-teman? VLAN 10 sama VLAN 20 itu dia range VLAN ID ya teman-teman, di mana itu termasuk kategori normal VLAN, ada range dari 2 sampai 1005, dia itu biasa digunain ya teman-teman, karena dapat diubah atau dibuat, juga dihapus gitu. Lebih fleksibel aja dipakai. Terus kita ke connection, di sini ada beberapa jenis kabel, tapi kita pilih salah duanya aja. Ada kabel straight sama kabel crossover, di mana kabel straight itu menghubungkan switch dengan PC atau perangkat yang berbeda gitu. Oke, di sini aku bakal menghubungin dulu switch sama PC-nya. Oke, udah beres. Nah, berhubung si switch punya Cisco yang ini tuh hanya punya 4 port buat fast Ethernet, makanya kita harus secara manual tambahin sendiri. Nah, pertama kita klik switch-nya, terus kita pilih physical, kemudian jangan lupa, ini bisa di zoomin aja kalau teman-teman nggak kelihatan. Nah, kita matiin dulu si device-nya, terus kita baru masukin modul fast Ethernet-nya, yang kedua ini, di drag, terus di drop, gitu aja. Terus jangan lupa buat dinyalain lagi perangkatnya. Oke, sama juga seperti switch 0, di sini dimatiin, kemudian kita drag and drop si modulnya, terus jangan lupa buat dinyalain lagi. Oke, kita hubungin switch-nya menggunakan kabel crossover. Nah, di sini masih merah teman-teman, karena belum terhubung tadi, dan ini masih oranye gitu. Artinya mereka belum bisa ping. Oke, lanjut aku mau config si PC-nya. Pertama, kalian klik si PC 0 ini, begitu juga dengan PC yang lain, terus kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Nah, IP yang digunakan ini, kita sesuaiin aja seperti yang ada di modul. Nah, berhubung di modul itu slash yang digunakan itu slash 26, makanya subnet masknya itu 255, 255, 255, 192. Nah, kalau buat gateway-nya itu dia masukin aja range IP yang ada di slash 26 itu salah satunya gitu. Nah, kenapa 1.1? Karena kalau 1.0 dia merupakan network address, dia nggak bisa dipakai di gateway gitu. Oke, aku bakal nge-config satu-satu PC-nya dulu.
Oke, setelah kita nge-config IP tiap PC-nya, kita mulai setting VLAN di switch ya teman-teman. Pertama klik switch-nya, terus kita pilih CLI, bakal ada tampilan kayak gini. Terus kita enter aja, kita masuk ke mode privilege dengan command enable. Atau kalian bisa tulis en kayak gini aja juga bisa gitu. Enable juga bisa. Terus kita configure terminalnya. Terus kita identifikasiin VLAN 10 dan VLAN 20 di switch ini. Dua-duanya ya teman-teman, karena switch ini terhubung ke VLAN 10 juga, ke VLAN 20 juga gitu. Oke. Sama dengan switch 0, di sini kita pilih switch 1, terus ke CLI, terus di enter aja, masuk ke mode privilege, terus kita configure terminalnya. Bisa ditulis kayak tadi, configure terminal, atau conf gini aja biar singkat juga bisa. Oke, udah beres buat setting VLAN-nya. Next, kita setting interface di switch untuk ngasih tahu bahwa kemana sih ini harus mode akses, kemana sih ini harus mode mode terang gitu. Kita masuk ke interface flash Ethernet 0.1 ya. Itu artinya ke jalur si PC0, di mana dia ada di wilayah VLAN 10. Komen yang kita masukin itu switch port akses VLAN 10. Itu artinya si switch memberikan akses VLAN 10 ke PC 0 kayak gitu. Oh, ada tipe. Hati-hati sama tipe ya teman-teman. Oke, ini di exit. Kemudian ke interface 11. Sama masih di VLAN 10. Oke, terus kita ke flash Ethernet 2/1 di mana dia menuju ke arah PC 4 ya teman-teman. Nah, komennya masih sama, cuma VLAN-nya 20. Kenapa? Karena interface 2/1 itu, yaitu ke PC 4, dia ada di segmen VLAN 20 gitu. Terus kita ke INFA 3/1. Oke, beres. Nah, sekarang kita ke interface 6/1, di mana menggunakan kabel crossover ini dan terhubung dalam mode terang. Oke, karena dia menghubungkan VLAN dari 2 atau lebih switch ya, teman-teman. Sesuai artinya tadi. Nah, komen yang dipakai itu switch port mode terang, terang. Oke, di sini ada keterangan line protocol on interface flash Ethernet 6/1 change state to up, artinya udah up ya teman-teman. Oke, di exit aja. Nah, hal yang sama dilakuin juga di switch 1. Diklik switch 1, terus kita enter aja. Oke, aku mau setting interface yang ada di switch 1, sama aja kayak di switch 0 tadi ya teman-teman.
Oke, aku udah beres nge-config-nya. Sekarang kita coba testing ya, teman-teman. Aku munculin di sini aja. Oke. Nah, sekarang kita coba testing dari PC 0 ke PC 2. Ini harus sukses ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada di VLAN yang sama. Mereka dapat berkomunikasi. Itu juga di PC 1 sama PC 3. PC 2 dengan PC 3. PC 0, PC 1. PC 1 dengan PC 2. Ya, di sini sukses. Kenapa? Karena masih di VLAN yang sama gitu. Oke. Sekarang kita coba tes yang ada di VLAN 20. PC 4 ke PC 5 sukses juga. PC 5 ke PC 6. Oke, sukses ya teman-teman. Nah, sedangkan dari PC 0 ke PC 4 dia bakal valid. Kenapa? Karena VLAN mereka ada di VLAN 10 buat di PC 0 dan PC 4 ada di VLAN 20, makanya mereka nggak bisa berkomunikasi. Berlaku juga buat PC yang lain. Oke, itu aja tentang trunking VLAN. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, subscribe Adaptive Network Laboratory dan pantengin terus sosial medianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.